Malam saudara, kasus positif corona di tanah air terus meningkat. Yang terpapar tidak hanya orang dewasa, tapi juga anak-anak. Data Satgas Penanganan COVID-19 mencatat setidaknya 1,2% atau kurang lebih 630 anak Indonesia di bawah usia 18 tahun meninggal akibat corona. Bagaimana melindungi anak Indonesia dari ancaman virus corona? Sapa Indonesia Malam juga akan membahas soal tes wawasan kebangsaan TWK untuk pegawai KPK yang berujung pada laporan ke Komnas HAM. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Saya Aiman Wicaksono. Kasus kematian anak akibat COVID-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Satgas COVID-19 merilis lebih dari 600 anak meninggal akibat COVID-19. Kasus anak tertular COVID-19 di Indonesia jadi yang tertinggi di wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. Kondisi ini semakin buruk dengan tingginya jumlah kematian anak yang terkait COVID-19. Data Satgas Penanganan COVID-19, sebanyak 1,2% anak usia 0 hingga 18 tahun meninggal karena terpapar COVID-19. Rentang usia itu terbagi dua, 0 hingga 5 tahun sebanyak 0,6% dan 6 hingga 18 tahun sebanyak 0,6%. Juru bicara penanganan COVID-19 Wiku Adhisa Smito menyebut, khusus anak usia 6 hingga 18 tahun menyumbang 9,6% kasus positif nasional. Data kasus usia antara 6 sampai dengan 18 tahun menyumbang 9,6% kasus positif dan 0,6% pada kematian nasional. Hasil penelitian Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang dipublikasikan sebuah jurnal ternama International Journal of Infectious Disease merilis angka kematian anak terkait COVID-19. Riset pada Maret hingga Oktober 2020 itu mencatat 20 anak atau 40% dari 50 yang positif meninggal dunia. Peneliti utama Departemen Ilmu Kesehatan Anak RSCM dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Rismala Dewi, mengurai 16 anak memiliki penyakit penyerta lebih dari satu dan hanya 4 anak dengan satu penyakit penyerta. Nah, waktu dilakukan pemeriksaan itu tes COVID-nya positif ya. Jadi pada penelitian ini memang belum bisa kita menyimpulkan bahwa anak-anak ini murni kematiannya karena COVID. Ya, jadi di-highlight bahwa pemeriksaan SARS-CoV-nya itu positif. Dilihat juga ditres lagi bahwa pasien-pasien ini banyak yang dengan komorbid, hanya 4 yang hanya komorbidnya 1, tapi 16 pasien itu komorbidnya lebih dari 1. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, lonjakan kasus anak positif COVID-19 juga meningkat sebanyak 150 anak hanya dalam rentang 5 Mei hingga 10 Juni. Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Andi Sri Juliarti menyebut anak sangat berpotensi sebagai sumber penularan karena rata-rata tanpa gejala. Bahwa anak-anak selain tertular, anak-anak juga bisa menjadi sumber penularan. Ya, karena itu jangan dianggap bukan satu masalah anak-anak ini gitu ya. Karena ternyata ada 150 anak yang positif di Balikpapan sejak tanggal 5 Mei sampai dengan 10 Juni. Namun memang anak-anak hampir seluruhnya OTG tanpa gejala. Tingginya kasus positif dan kematian anak akibat COVID-19 menjadi kekhawatiran masyarakat, terutama menjelang pembukaan kembali sekolah tatap muka di awal Juli nanti. Sementara, vaksinasi anak yang telah diizinkan berbagai negara belum menjadi prioritas pemerintah di tanah air. Tim Liputan, Kompas TV.